Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat turun dan berseru kepada mereka, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Al-Ayah, Quran Surat Fussilat ayat 30. Ayyuhal muslimin rahimakumullah, ketika Ramadan akan telah berlalu, tak terasa kita telah berada di penghujung akhir bulan Ramadan, dan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan baru, yaitu bulan Syawal, dimana ada satu nasihat dari para ulama yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita setelah bulan Ramadan ini, yaitu man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad inqada wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah bulan Ramadan, maka sungguhnya dia pasti akan berlalu, dia pasti akan habis. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sungguhnya dialah Allah yang maha hidup. Maka sungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati. Maka teman-teman semua, jangan sampai kita melupakan niat awal kita, yaitu man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala di sisinya, bukan mengharapkan bulan Ramadan, tetapi murni mengharapkan pahala di sisinya, yaitu mengharapkan pahala dari Robnya bulan Ramadan, dari Tuhannya bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya kita telah murni mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, telah murni menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi istilah semangat beribadah di bulan Ramadan. Tidak ada lagi istilah menunggu bulan Ramadan untuk senantiasa semangat dalam beribadah. Tapi selain di bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya, ketika kita murni menyembah Allah, maka di bulan manapun, di bulan apapun,
kita akan terus semangat beribadah. Lalu teman-teman, bagaimana kita selama bulan Ramadan ini? Apakah kita masih mengharapkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita masih mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita masih menggantungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan kita sehari-hari? Jika iya, maka janganlah berhenti untuk terus beribadah dan untuk terus taat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menasihati kita di Quran Surat Fussilat ayat 30 yang telah tadi saya bacakan, yaitu tentang istiqomah. Orang yang istiqomah, kata Allah, mereka akan dihadiri oleh para malaikat. Para malaikat akan berseru kepada mereka yang mampu beristiqomah setelah bulan Ramadan. Para malaikat akan menghibur mereka yang mampu istiqomah setelah Ramadan. Apa seruan para malaikat? Yang pasti kita tidak akan pernah bisa mendengar seruan para malaikat, tetapi kita pasti harus selalu yakin bahwasanya hal itu terjadi. Seruan para malaikat kepada mereka yang mampu istiqomah pada Ramadan, yaitu la takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati, dan bergembiralah kalian. Ayuhal muslimin rahimakumullah, ada 3 kalimat hibur dari para malaikat. Ada 3 kalimat yang para malaikat seru kepada mereka yang mampu istiqomah setelah Ramadan, yaitu la takhafu. Kenapa para malaikat menyeru dengan kata la takhafu? La takhafu di sini maksudnya adalah jangan takut. Jangan takut wahai hamba-hamba Allah yang Allah sayangi. Jangan takut wahai hamba-hamba Allah yang mampu istiqomah. Jangan takut wahai hamba-hamba Allah yang Allah rahmati. Kami akan membelamu, kami akan menjagamu, kami akan selalu bersamamu. Begitu mesra bukan? Lalu yang kedua, wala tahzanu. Kenapa para malaikat menyeru dengan kata wala tahzanu? Wahai hamba-hamba Allah yang Allah pilih, janganlah kalian bersedih hati, karena sungguhnya kami akan selalu senantiasa mendoakan kebaikan kepadamu. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian, karena kalian akan mendapatkan balasan sebaik-baik balasan, yaitu surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Semoga kita semua mampu dan dimampukan untuk istiqomah. Dan ketika kita dimampukan dan mampu untuk istiqomah, semoga dengan istiqomah kita mampu juga mendapatkan doa yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Dan semoga dengan istiqomah kita mampu mendapatkan pertolongan dari Allah dan para malaikat. Dan semoga dengan istiqomah kita mampu mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu teman-teman, jikalau setan saja mampu untuk istiqomah mengganggu kita, maka kita tidak boleh lengah untuk terus berusaha istiqomah dalam beribadah. Jikalau gelar istimewa yang dimiliki oleh para ulama adalah karomah, maka tentu kita berkesempatan untuk meraih gelar istimewa, yaitu apa? Gelar istimewa untuk hamba-hamba Allah, untuk umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini, yaitu gelar istiqomah. Istiqomah, al-istiqomah, kata ulama, al-istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Maka dari itu, semoga kita bisa meraih gelar istimewa itu, dan tentunya semoga kita bisa meraih balas yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pasti
selalu akan ada kekurangan dan kesalahan, karena sungguhnya kesalahan dan kekurangan hanya milik saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.